UMKM-nya sudah apa istilahnya beberapa sudah lebih banyak yang mengerti dan tentang bagaimana sih apa namanya sebuah produk yang baik itu seperti apa, bagaimana cara pemasarannya seperti apa. Kita ada Kampung Musik Karangrejo, ada Pura, ada Pakem, Bogem, itu juga ada Kampung Homestay. Ya, proses menuju mandiri itu kan ada beberapa manfaat nih, beberapa program yang bermanfaat untuk teman-teman pelaku UMKM. Salah satunya ada pemberian fasilitasi yang membantu produksi seperti alat produksi juga. Dari situ kita apa ya skill up-nya dapat. Terus dari sisi apa kualitas produk juga kita dapat juga. Cara pemasarannya Sore pelaku UMKM yang ada di Kabupaten Sleman, jumpa lagi dalam podcast Bincang UMKM, masih hasil kerjasama HIPI DPC Sleman dengan Serikat Usaha Muhammadiyah Kabupaten Sleman, disupport oleh Kirana Tour PT Kirana Surya Gemilang. Siang hari ini kita berada di pameran potensi daerah Kabupaten Sleman yang berada di alun-alun Lenggung, tanggal 1 sampai dengan 10 November 2024. Siang hari ini kita kedatangan kembali Sri Kandi. Dari tadi Sri Kandi yang rawuh. Sekarang Sri Kandi untuk kesekian kalinya dengan Ibu Erna. Sugeng siang Bu Erna. Sugeng siang. Dari Forum UMKM Kalurahan Taman Martani. Taman Martani itu masuknya Kalasan Ibu. Masuknya Kapanewon Kalasan. Kapanewon Kalasan. Baik sahabat UMKM, kita diskusi bagaimana kondisi UMKM di Taman Martani dan apa saja yang sudah diraih. Baik, Bu Erna dan Sewu, kita ngobrol santai ini. Ya, boleh. Walaupun di suasana yang mati lampu sehingga AC-nya juga ikut mati. AC alami. AC angin jendelanya jembar. Bu Erna dan Sewu, UMKM kan sekarang memang lagi marak, lagi in, dan juga masuk ke dalam program prioritasnya dari Pak Prabowo, masih masuk. Itu kondisi pasca pandemi di Kelurahan Panjenengan, Taman Martani khususnya, bagaimana kondisi UMKM-nya Bu? Mungkin Bu bisa menceritakan prestasi apa yang sudah diraih atau kendala-kendala justru yang ada di Taman Martani. Monggo Ibu. Oke. Sebelumnya perkenalkan ya, saya kebetulan diamanahi untuk apa ya istilahnya, bukan ketua. Diamanahi untuk membersamai teman-teman UMKM. Kebetulan saya juga pelaku UMKM juga untuk istilahnya maju ke depan dari sisi kualitas produk maupun ke personal UMKM sendiri. Baik, terkait skillnya ya Bu ya. Iya, karena kan dari produk itu sendiri kan nggak cuma bikin terus dijual aja, jadi harus ada syarat-syarat yang diperlukan sebuah produk itu bisa beredar. Nanti harus seperti apa. Untuk kondisi UMKM di Taman Martani, alhamdulillah di desa kami ini UMKM-nya, walaupun lokasi kita ini nggak perkotaan banget, jadi suburban ya, dari menuju dari desa menuju kota. Tapi di jalan provinsi. Iya masih ada yang masuk di dalam juga ada. Ya, Bu, ya. Yang di dalam tuh kita masih ada sawah-sawah juga, Mas, masih banyak sawah juga. Kalau yang kebetulan lokasinya ada dilintasi jalan provinsi ya, Jalan Jogja Solo. Jadi ada yang ada di sebelah selatan jalan, ada yang di utara jalan. Berarti Sleman paling timur ya, Bu? Kalasan paling timur. Kalau yang paling timur masih Kapanewon Prambanan.
Jadi kita Oh, Sleman, masih ada Kapanewon iya, Prambanan ya? masih ada. Kita Kalasan paling timur. Kalasan paling Oke. timur. UMKM-nya sudah apa istilahnya beberapa sudah lebih banyak yang mengerti dan tentang bagaimana sih apa namanya sebuah produk yang baik itu seperti Mhm, apa, bagaimana cara pemasarannya mhm. seperti apa. Tapi ada juga yang masih istilahnya belum mau bergabung, belum mau masih tradisional banget Tradisional. juga masih Oh, ada. ada gitu. Kayak seperti mungkin bakul sayur gitu. Itu Ya, kan masuk UMKM juga, nggih, masih muter, ada yang masih muter keliling, ada yang keliling. sudah bawa WA mau pesan apa Bu, Oh, mau nggih, ini apa. Jadi ada yang sudah memanfaatkan teknologi juga ada. nggih, Eh, Kemudian di Taman Martani ini kelompok-kelompok usaha sudah terbentuk. Jadi nggih. baik itu kelompok angkringan, kelompok bakso, Oh, sudah ada kelompok Ibu ya? sarapan pagi, ada kelompok ayam goreng Kalasan, terus ada KWT-KWT Oh, juga ada. kelompok-kelompok itu di bawah Forkal atau memang berdiri sendiri di bawah kelurahan atau apa seperti itu? Kelompok-kelompok itu Informal. sebenarnya punya SK-nya semua. Oh, Termasuk kita Forkal ada SK-nya, dari kelompok-kelompok itu ada SK-nya juga. kelompok-kelompok juga ada Ada SK-nya. SK-nya juga, tapi dari segi ini semuanya menyatu di Forkom UMKM Forkom Kalirantan. UMKM ya. Oh, menginduknya ke Forkom Menginduknya ke UMKM. Forkom UMKM. Oh, Jadi baik. satu. Jadi ketika nanti karena kita Forkom itu merupakan kepanjangan Nggih, tangan nggih, dari nggih, dinas-dinas terkait seperti dinas nggih, koperasi, dinas perindustrian. Jadi informasi baik berupa pelatihan, BIMTEK, fasilitasi-fasilitasi itu nanti kita infokan semua ke nggih. kelompok-kelompok Oh, tersebut. baik. Nah, Ibu dan sewu, untuk lokasi panjenengan kan Kalasan paling timur dekat dengan kawasan objek Wisata, wisata. ya. Nggih. Nah, ini mendatangkan sebuah nilai positif nggak? Nilai lebih dari mungkin pemasaran atau khususnya pemasaran mungkin ya terkait dengan produk UMKM panjenengan. Oke. Secara langsung ada, kebetulan ada kampung homestay juga. Oh, Ada kampung oke. homestay juga, kebetulan di teman saya itu namanya kampung homestay Kelura. Kampung homestay. Ya, Oke. di sepanjang baratnya ya, baratnya candi Nggih. itu kita ada kampung homestay Karangmojo, ada Kelura, ada Pakem, Bogem, itu Bogem. juga Itu ada kampung homestay semua. homestay. Iya, itu beberapa rumah penduduk itu dipakai untuk homestay. Jadi secara tidak langsung dari sisi kuliner maupun non kuliner jasa itu kita terbantu. Selain itu di desa kita sudah predikat desa Oh, wisata, sudah desa wisata nggih. jadi kita punya paket-paket wisata yang untuk yang objek wisata yang tidak berada di tepi candi atau yang Nggih. berada di dalam desa itu seperti ada opak 7 bulan, Itu objek wisatanya itu Ibu. objek wisatanya. Jadi wisata alam, cenderung Nggih. lebih ke wisata alam, sama wisata edukasi Nggih. juga ada kandang-kandang warga itu Kandang nanti warga. ya dijadikan paket wisata. Ada seperti KWT itu ada wisata tanaman buah unik gitu. Apa itu, Bu? Nah, jadi di sana ada buah bek sapote, Oh, ada yang ini? tanaman, Ini? ya Oh, seperti ini, ini sewu. setiap rumah itu diwajibkan menanam untuk yang KWT Candi Mulyo Nggih. Karangmojo itu setiap rumah diwajibkan Menanam menanam ini. buah black sapote untuk nantinya Dalamnya dikonsumsi. hitam kan ini ya? Dalamnya hitam, itu buah dari luar, dari Meksiko ya kalau tidak Oh, salah. Lalu kita mencoba teman-teman KWT black sapote. membudayakan di Candi Mulyo. Candi Mulyo. Alhamdulillah Bisa berhasil, Bu. berhasil, apa namanya, dan sekarang dijadiin ini apa, salah satu paket wisata Paket di wisata sana. petik buah Nggih, ini. petik buah sama edukasi. Edukasi. Edukasi untuk cara menanam buah, bukan hanya buah black sapote aja gitu. Jadi ada Oh. buah yang lain, jambu, Ini jambu. apa? Manfaatnya apa, Bu? Apa mungkin punya Eh, punya apa ya, manfaat yang lain gitu? Oh ya, black sapote ini hanya buah biasa sih, Ya, tapi dia buah dengan kandungan kandungan antioksidan yang tinggi, di tinggi. dalamnya hitam, J. Oke. Lalu bisa langsung dimakan, bisa apa namanya diolah jadi dodol seperti ini. Ada juga bakpianya. Ini Dodol. dodol black sapote. Oh, Nah, non sewu.
Ini dodol bek sapote, Oke. ada juga bakpia sama keripik ada. Kebetulan stoknya sudah Iya, habis sold jadi out. kita tidak membawa, Nggih. belum reorder Jadi lagi ke jadi teman-teman. di tempat panjenengan membudidayakan black sapote ini untuk dijadikan turunan Olahan, produk ya, iya, turunan, olahan-olahan iya, nggih. dimakan langsung juga bisa, diturunkan karena banyak jadinya Mhm. kan ada apa namanya, Over product, inspirasi nggih, banyak banyak buahnya dibikin apa lagi ya kalau dikonsumsi kan nggak mungkin habis nggak gitu, mengenai. akhirnya diturunkan jadi dodol, terus bakpia itu tadi Oh, sebagai produk-produk unggulan dari KWT, nah itu yang ada di Candi Mulyo. ini yang menjadikan Kelurahan Panjenengan layak menyandang banyak predikat tadi Insya desa Allah nggih, wisata, karena alhamdulillah ya. memang kreatif-kreatif dan ini bisa menjadikan inspirasi buat teman-teman pelaku UMKM Betul. yang lain. Kita mencari satu ikon, kebetulan Taman Martani kan buah black sapote dibudidayakan, kemudian begitu berhasil dikembangkan menjadi destinasi Destinasi wisata, wisata. destinasi edukasi, kemudian dijadikan sebagai produk turunan, diolah menjadi produk turunan. Ada dodol, ada bakpia. Ini menginspirasi juga sehingga di daerah lain bisa. Ini dari Meksiko ya, Bu? Iya, Meksiko. Ah, Kalau daerah kita lain lihat di mungkin Google dari Meksiko. ada buah-buah lain yang dari Amerika negara lain bisa Selatan ya. dibudidayakan untuk bisa menjadi ikon daripada Kelurahan Panjenengan. Ibu, selain desa wisata, Panjenengan ada desa apa aja, Bu? Kita sudah punya predikat desa planner, Desa Planner, ya, sama desa budaya. Desa Mandiri Budaya. Jadi kriteria untuk mandiri budaya sudah terpenuhi. Baik, Sama ada satu lagi kita KWT yang mengolah lidah buaya. J, Jadi menanam juga, mengolah mengolah. sama memasarkan juga. Oh, ada. Produk-produk dari lidah buaya itu salah satu produknya. Lidah budaya ini, Ada Bu ya? ya alweta, itu ada keripiknya juga. Oke. Keripik lidah buayanya ada juga. Ini minumannya Minuman. dari lidah buaya. Jadi olahan lidah budaya ada sudah halal Menanam juga juga sudah ada, sudah perizinan ya. sudah lengkap. Hanya kita baru on proses untuk ke BPOM karena memang untuk Oh, ini harus BPOM, BBM, Bu? ya kalau minuman Oh, harus BPOM dan persyaratannya kan lumayan lebih agak detail, detail. betul. Oke. Jadi Nggih, banyak jadi potensi-potensi yang sirsat sebenarnya ada juga, cuma kali ini baru off produksi sirsat. untuk KWT-nya Oh, KWT-nya berarti ada black sapote, ya, ada 4 KWT untuk black sapote J, sama lidah buaya, J. KWT olahan sirsat di Kenaji, sama di KWT Sri Kandi di Kelura itu ada. Itu biasanya Wah, olahan luar ketuk peyek biasa. gitu. J, Ibu, untuk apa tadi Panjenengan Taman Martani sudah desa prima, desa wisata, Wisata, desa budaya, planner, desa planner. Nah, yang Panjenengan dan teman-teman pelaku UMKM merasakan, predikat itu berdampaknya seperti apa terhadap kemajuan teman-teman, Bu? Dalam proses menuju mandiri budaya J, itu kan ada beberapa manfaat nih, J, beberapa program yang bermanfaat untuk teman-teman pelaku UMKM. J, Salah satunya ada BIMTEK, ada pemberian fasilitasi BIMTEK, ya, oke. pembantu produksi seperti alat produksi J, juga. Dari situ kita apa ya, skill up-nya dapat. dapat. Oke. Terus dari sisi apa, kualitas produk juga kita dapat juga. Cara pemasarannya J, juga J. Itu kan dapat juga. menuju ke arah sana. Ya. Nah, pada saat sekarang sudah berpredikat itu mungkin ada nilai-nilai lebih yang bisa didapat dari teman-teman, apakah terus orang jadi banyak kunjungan, banyak penjualan, atau berdampak langsung ada nggak, Bu? Dampak langsung secara signifikan belum, Oke. belum maksimal Ya. karena untuk program desa wisata nih, yang di desa wisata ini kan pelaku UMKM ini juga
terbantu juga Nggih. untuk apa, dari segi pemasaran produknya. Nggih. Karena masih belum lama nih predikatnya Oh, mandiri, desa wisata ya belum belum lama. Untuk yang predikat mandiri budaya belum belum lama, jadi lama. desa wisatanya juga belum, ini juga baru promosi paket-paket. Kebetulan kemarin itu terakhir datang 120-an Orang. orang dari Kendal, dari Nggih. Kabupaten Kendal untuk studi Studi ya. ke Oke. kelurahan kita, Nggih, nggih, nggih. ke Black Sapote ini kampung wisata Blik Sapote, ke kelurahan, ke sama kantornya, nggih. nggih, sama Oh, ke oke. KBT-KBT Nggih. sekitar. Terus berarti memang dengan adanya predikat itu berdampak terhadap kunjungan tentunya ya Nggih, Bu ya. ada kunjungan-kunjungan, Kunjungan karena memang Jogja sebagai destinasi wisata ya, destinasi nggih. wisata, sentral pendidikan, orang mau baik kunjungan itu wisata maupun kunjungan itu untuk studi banding ya Bu Iya, ya. betul. Baik, Ibu, mohon maaf untuk UMKM di Kabupaten Panjenengan Piyambak itu ada nggak menghadapi kendala-kendala, misalnya kendala di permodalan, perizinan, produk atau apa pemasaran atau kendala yang lain? Untuk kendala pasti ada nih. Nggih, Dari dari sisi produknya, dengan adanya pelatihan tadi, kita nggih, kan, jadi mengerti nih harus seperti apa nih, nggih, pelaku UMKM terhadap produknya nih. Apa ya nih yang, bisa aku lakuin nih sama produkku supaya produkku itu bisa, dipasarkan di nggih. mana-mana, terkenal di mana-mana. Kendala itu dari sisi produknya. Ya Dari sisi solusinya, produknya ya, dari sisi produknya itu, dari solusinya ya kita tadi Mas ikut fintech ikut, fintech, ikut nggih, macam-macam tadi. Kalau dari sisi permodalan ya pasti ada. Kebetulan kita kalau setiap pertemuan kadang itu kita, njawil beberapa, apa ya, CSR ya, ya oh nggih. CSR Oh CSR sudah untuk masuk Bu? dari bank biasanya Nggih, Mas, bank dari Pegadaian, dari nggih. bank pemerintah ya kayak BSI, BRI oh gitu, BRI, BRI ada, Mandiri yang dari nggih. swasta ada juga. Biasanya, mereka juga menawarkan KUR gitu untuk Oh pinjaman, KUR nggih, yang, untuk UMKM. Selain itu juga memberikan fasilitas, berupa apa ya, pembayaran digital ya, nggih, pembayaran digital berupa QRIS gitu. nggih. Jadi, karena tempat kita itu dekat tempat wisata dan, eee wisata itu kan sekarang nggak model uang cash. Iya, betul. Sudah Modelnya pakai itu pakai pembayaran cashless ya Bu? pembayaran digital. Jadi mau tidak mau kita ya harus mengikuti Nggih, nggih, perkembangan nggih. tersebut gitu. Tapi kalau untuk modal usaha, berarti perbankan sudah masuk, terus Sudah. dari dinas juga Dari sudah dinas ada, masuk. dari dinas sudah Ngeten. bisa Jadi diambil. istilahnya sudah tidak menjadi kendala, hanya yang mau mengakses Iya, sudah tinggal bisa mengakses. iya, hanya masalahnya siapa yang mau mengakses, Mau monggo yang gitu. butuh Yang penting silahkan nggih, mengakses gitu sudah nggih. ada, apa namanya, kemudahan dari sisi permodalan Nggih, gitu. Dari, pengurus Forkom sendiri juga sudah memberikan jalan memberikan gitu, akses menjadi jalan ya. solusi Nggih, gitu nggih. ya. Baik Ibu. Nah, kalau untuk pemasaran teman-teman banyak ke online apa offline Bu? Pemasaran itu masih 50-50. Gitu ya. Nggih, jadi banyak juga yang offline seperti kelompok ayam goreng Kalasan. Nggih, Di sana ada kelompok ayam goreng Kalasan, kelompok angkringan itu masih apa ya? Kebanyakan masih offline. offline deh, karena Nggih. mereka datang ke pasar untuk yang ayam goreng itu Iya. datang ke pasar. Khususnya angkringan kan Kalau angkringan nuansa tersendiri ya, ya, kalau ya orang harus nggak ada nggak ada yang eh GoFood mungkin ya Bu ya. nggih, jarang angkringan yang GoFood itu Iya, kan iya. istilahnya jarang kayak gitu. Hmm, Jadinya mereka masih datang ke pasar, kalau yang angkringan nanti pulang. nggih, Produksi besok pagi lagi nggih, ke pasar nggih, lagi dan tersebar di pasar se-DIY. Ada nggih. yang bahkan sampai di luar DIY, di Klaten Oh, gitu ayamnya ada. itu Bu. Ya, apa namanya, pemasaran ayamnya itu. Nggih, nggih, Jadi nggak hanya di pasar yang ada di DIY, ada yang nggih. sampai Sampai keluar. keluar. J. Nggih. Terus Ibu mohon maaf kami kan ini menyelenggarakan kegiatan podcast untuk selain silaturahmi kita juga menginput
masukan karena 2025 direncanakan, mohon doanya mudah-mudahan berjalan lancar, direncanakan akan melakukan kegiatan keliling ke kelurahan-kelurahan. Oh, J, istimewa. Bagus itu. keliling ke kelurahan, tapi kegiatannya kami bungkus dengan nama ngaji UMKM wisata dan budaya. Oke. Jadi ngaji ini bisa bermakna pengajian, bisa bermakna mengkaji. Karena pengajian itu ya kami akan menyampaikan barang satu ayat, tapi dilanjutkan selanjutnya oleh narasumber yang akan mengkaji tentang UMKM, memberikan wawasan, wacana, memberikan solusi, baratnya demikian. Nah, ini kita akan keliling. Nah, dari keliling itu 86 kelurahan direncanakan selesai 2 tahun kurang sebulan. Ini berarti maraton enggak ini nanti ya? Anjir, makanya itu 2 tahun kurang sebulan, Masya Allah, mudah-mudahan dikuatkan. Nah, moga-moga membawa ini juga apa sih manfaatnya. Amin, Ketika amin. ada acara seperti itu, kita teman-teman di UKM desa yang kebetulan pas kedapatan gilirannya bisa ikut memasarkan produk-produknya. Ibu. Jadi konsepnya begini. Diskusi itu sebenarnya cuma sekedar diskusi, dialog, ngaten, tapi kami ada beberapa oleh-oleh yang kami bawa. Yang pertama, kami akan produksi tenda, yang mana tenda ini nanti bisa dipinjam oleh masing-masing kelurahan secara bergantian. Jadi sering masukan ke kami, mau buat acara expo tapi kendalanya tendanya kurang. Itu. Jadi ini bisa dipinjam oleh masing-masing kelurahan untuk dipakai expo. Harapannya kalau sudah punya tenda untuk membuat expo itu tidak mangu-mangu gitu. Yang tadinya nggak ada expo jadi ada expo, harapannya karena begitu ada expo bisa lebih menggeliat lagi. Lalu yang kedua, kami memiliki membuat sebuah aplikasi berbasis web yang akan mengkonekkan antara pelaku UMKM selaku seller dan pelaku wisata selaku buyer. Kenapa kami pilih wisata? Sementara memang baru wisata, Bu, walaupun itu bisa diakses umum. Wisata karena memang Jogja satu daerah tujuan wisata, yang kedua pelaku wisata di Jogja itu banyak. Nah, perbedaannya dengan marketplace, kalau marketplace kan ada admin, kami tanpa admin, semua langsung bisa di situ, ada kontaknya, ada harganya, ada alamatnya, langsung dari buyer bisa kontak langsung ke pelakunya. Langsung ke pelakunya itu bisa lah menikah. Kemudian yang kedua, kami konsep untuk pesanan jumlah besar memang. Kalau di marketplace kan kalau pesan sampai 50, 100 kan agak kerepotan. Itu. Nah, kalau kami pesanannya partai, jumlah besar. Karena pelaku wisata ini misalnya butuh snack, bawa bis, ada 5 bis sudah 250. Gitu, butuh goodie bag, butuh oleh-oleh, itu kan sudah banyak. Nah, ini nanti kami, kebetulan background saya pelaku wisata, jadi ini supportnya dari Kiranatur, Bu. Saya baca ini dulu. Itu teman-teman pelaku wisata itu saya pernah bawa snack dari UMKM, pure UMKM. Satu rangkaian kegiatan kami dari pelaku UMKM. Nah, snacknya saya UMKM, makannya box dari UMKM. Semuanya full. Ya, UMKM. Alhamdulillah tamu nggak komplain, tapi harus terkomunikasikan. Jadi Bu, Bapak Ibu, ini kita siang hari ini makan siangnya dari UMKM Sleman. Ini pelaku di daerah di wilayah ini. Nah, nanti terima kasih supportnya ya Ibu Bapak sudah berkenan ngelarisi UMKM Sleman. Kalau ada yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Kami nyon masukannya. Alhamdulillah ya masukannya baik-baik. Tidak terus komplain. Wah kok ngene, kok ngene ngaten. Itu alhamdulillah nggih. Boten ngaten, sehingga itu yang nanti kami buat
untuk menjembatani antara pelaku wisata dengan pelaku UMKM. Nggih, bermanfaat sekali itu nanti kalau terrealisir. Mudah-mudahan. Kalau terrealisasi itu Mudah-mudahan Bu, membawa sudah kami proses untuk webnya, karena bayangan kami sih mudah-mudahan harapannya setelah Idul Fitri bisa mulai berjalan gitu. itu Karena nanti Februari sistemnya jadi J. pelaku UMKM-nya itu nanti perlu install aplikasi Oh enggak, seperti itu. betul. Tinggal nginput saja sendiri. Kalau kesulitan bisa kita bantu. Nanti kami buat losnya per kelurahan. Nanti di kelurahan itu akan ada petanya, kelurahan Taman Martani di daerah sini, sehingga pelaku wisata yang tahu, oh ini buka Taman Martani di mana, dipencet klik, itu ada petanya, oh ternyata di dekat Prambanan, oh pas, tamu saya pas ke Prambanan nih. Itu jadi saya nyarinya jangan yang di Godean, tapi karena ke Prambanan saya nyarinya yang di Taman Martani gitu. Kalasan ketahuan ada gitu. Ada apa aja nanti ternyata saya nyarinya tamu saya nyari dodol enggak ada, berarti ya baru saya nyari yang lain. Bisa searchingnya bisa searching daerah, bisa searching pakai daerah, bisa searching pakai produk dodol. Pencet keluar, oh ternyata yang keluar dodol itu di Godean, misalnya mau nggak mau pesannya ke Godean gitu. Itu masih dalam proses. Berarti kan kita yang di desa kan juga menyiapkan dalam artian karena itu yang dipakai titik. Jadi semua kan belum semuanya juga ini punya Google Map. Punya akun Google Map atau JMB-nya belum tentu punya semua. Jadi nanti kan ketika ada program seperti ini nanti kan kita bisa pada waktu pertemuan nanti kita bisa bikin materi untuk semuanya. Kalau harus punya titik kalau bisa harus punya JMB-nya harus aktif semua karena kan kadang aku nggak perlu kok ini wong dodolanku di pasar gitu. Kadang kan ada yang berpikiran seperti itu kan. Siap Ibu. Nah itu yang kita maksimalkan di situ. Jadi ada istilahnya saling support ya Bu. Saling support juga programnya dari BIN dengan kita yang ada di kelurahan kan. Mungkin pertama kita maksimalkan di JMB-nya dulu. Sama nanti ke foto-foto produknya gitu. Jadi nanti kita bantu di situ. Jadi karena memang yang bisa menunjukkan siapa diri kita itu ya dari JMB itu gitu. Jadi foto ya mungkin dimaksimalkan, foto produknya, kontaknya, servisnya apa yang ini, produk-produknya, foto-foto melalui foto nanti itu. Bisa jadi masukan kita ke pertemuan rutin besok gitu. Jadi paling nggak sudah nyulik support ini duluan. Terima kasih Ibu. Ini kami memang ya prosesnya masih panjang. Artinya ini 10 hari selesai, kami edit terus kami inventarisir masukannya seperti apa. Kami jadikan bahan audiensi dengan dinas terkait. Nanti kami juga buat sebuah konsep, kami matangkan lagi konsep acara kami, karena masing-masing kelurahan kami buat temanya beda. Kalau ada yang atas masukan nanti ternyata yang penting ini ya mungkin ada beberapa poin yang kita ulang, dan itu kita rilis langsung 2 tahun. Artinya para pelaku UMKM misalnya, oh saya tertarik tentang AI. Ternyata di bulan ini sudah kelewat nih, ada lagi kapan? Oh ada lagi ternyata besok Desember di sini ya, siapa tahu tertarik bisa begitu. Itu ya kami support pemerintah karena kalau hanya pemerintah saja kan ada beberapa keterbatasan, sehingga kami ikut bantu support Bu. Terima kasih. Biar saling mutualisme. Siap, baik, Bu Erna. Terima kasih banyak atas rawuhnya. Mohon maaf
nggak kerasa sudah. Apa Sudah tadi mohon maaf berjalan. menunggu ya Bu. Tidak apa-apa. Ini lampunya juga pas sudah Ini hidup. pas sudah nyala, pas sudah selesai Sudah ya. selesai. Pinter lampunya ini. Nih, Berna, mohon maaf sebagai penutup berkenan memberikan closing statement Oh ya. yang mungkin jadi red line apa yang ingin disampaikan untuk masukan pemerintah boleh, harapan atau apa yang jadi cita-cita panjenengan atau apalah, monggo silakan Ibu. Oke. Ini terkhusus nih untuk teman-teman saya nih yang Oke. pelaku UMKM nih. Jangan pernah menyerah untuk scale up produknya, untuk pemasarannya, karena apapun itu melangkah selalu ke depan, insya Allah pasti akan ada hasilnya. Amin, amin. Ibu, terima kasih sekali Sami-sami. sudah Saya juga rawuh. terima kasih. Berna dari Kelurahan Taman Martani. Iya. Salam buat teman-teman di sana Nanti pelaku kita UMKM. sampaikan. Mudah-mudahan kami bisa silaturahmi. Iya, ditunggu kedatangannya, monggo. Amin. Insya Allah Kalau Ibu. ke Candi bisa mampir di tempat kami. Nanti Siap. hubungin saya ajak ke tempat teman-teman Nah, ya. nanti saya WA. Nggih, kebetulan rumah saya nggak jauh nih dari yang punya Black Sabbath. Oh, ngaten nggih. Nggih, Siap, di siap daerah Ibu. Candi. Monggo. Siap, nggih. Nggih, terima kasih Ibu. Sami-sami. Terima kasih teman-teman pelaku UMKM. Mudah-mudahan menginspirasi apa yang sudah disampaikan Bu Erna dari Taman Martani. Dan saya cukupkan pertemuan sore hari ini. Sampai bertemu di Bincang UMKM episode berikutnya dari kelurahan-kelurahan yang lain di Kabupaten Sleman. Saya Tirta Budiarto undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.